Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surah Al-Ma'arij. Jadi sudah sampai ayat 36 ya. Jadi sebelumnya Allah sudah menjelaskan ada beberapa sifat-sifat orang yang tidak keluh kesah, sifat-sifat orang yang tidak panik, sifat-sifat orang yang selalu bersyukur kepada Allah, karena mereka itu tahu visi dan misi hidupnya di dunia ini. Maka yang pertama itu salat, yang ke-8 juga salat nih Pak. Ini kalau kata Imam Sawi, ini menunjukkan ala ahamiyatu salah, ta'zimu sya'ni. Jadi begitu pentingnya ibadah salat itu. Ada juga yang membedakan kalau yang pertama itu adalah mudawamah dalam salat walaupun tidak khusyuk. Sedangkan yang kedua penutup itu adalah menjaga waktu memang. Ya, kalau tadi salat terus, tapi kalau salat yang nomor 8 itu menjaga waktu salat. Sekarang kita lanjut ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ini nanti akan kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Karena di dalam kajian tafsir itu, bahkan di dalam khusus ilmu tafsir, usulul tafsir wa qawaiduhu, ada sebuah kajian namanya munasabah. Jadi munasabah itu semua ayat terkait. Jangan nanti kita lihat kok nggak ada terkait, semua terkait. Jadi tidak terputus. Bahkan kalau terputus satu saja sudah cacat. Arti cacat apa? Kita tidak beriman kepada satu ayat saja, maka kita sudah dianggap cacat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Quran terus tersambung. Ya, coba dibaca terjemahannya Pak Endang. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu? Ya, ini sebenarnya ini jumlahnya insya'iyah, tetapi maknanya khabariyah. Ya, Pak. Ini pertanyaan, cuma bukan pertanyaan sebenarnya ini. Jadi ini namanya jumlah khabariyah. Allah memberitahukan begini. Mereka sudah tahu ya Muhammad. Ya, ini kalau kita hubungkan kemari, Pak. Orang-orang mukmin yang melakukan 8 hal itu, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu bukan hanya itu Pak. Ya, Pak. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit, apa kata Syekh Tantawi? Ya'lamuna bi'ilmihim. Mereka tahu dengan ilmunya, mereka tahu. Kalau orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka tahu dengan ilmunya, Al-Qur'an itu merupakan ilmu yakin. Ilmu yang memberikan kepastian. Mereka tahu bukan tidak tahu. Ya. Kalau di dalam kajian tauhid, ini namanya kufrun inat namanya Pak. Kerehule. Dia tahu tapi tak mau tahu, ya Pak. Dia tahu tapi tak mau tahu. Dia tahu salat itu wajib tapi tidak mau salat. Dia tahu kebaikan itu wajib tapi tak mau buat. Dia tahu sedekah itu ada fadilah tapi tak mau buat dia Pak. Ya. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran itu, ada satu hal yang membuat mereka itu tidak mau menerima ya, Pak. Itulah al-hikdu, dengki Pak. Ya, dengki saja. Karena mungkin melihat Nabi Muhammad seperti itu,
Mungkin ketika mereka itu melihat Nabi Muhammad kok keturunan dari Ismail bukan keturunan dari Ishak, atau mereka melihat apa jabatan mereka lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengki saja, Pak. Tapi kalau dengan ilmu mereka, Syekh Tantawi mereka mengakui kalau itu benar, Pak. Jadi Allah mengatakan begini, ini namanya insya'iyah. Insya'iyah itu kalimat tanya. Tetapi apa? Maknanya bukan kalimat tanya, ya, Pak. Fama lilladzina kafaru qibalaka mutiin. Kalimat famali itu orang kafir itu kalau mereka sudah tahu, untuk apa lagi mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Muhammad qibalaka mutiin. Apa itu mutiin? Mutiin itu berasal dari kalimat ihta. Ihta itu apa? Musri'ina. Mereka cepat-cepat duduk mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Itu untuk apa itu, kata Allah? Itu untuk apa itu? Kalaupun kamu kamu duduk-duduk dengan Nabi Muhammad, tapi iman kamu tidak bertambah, kamu tidak yakin juga, tidak percaya, untuk apa itu? Jadi makanya manusia itu ada dua model, Pak. Ada yang duduk mendengar nasihat masuk ke telinganya. Ada yang duduk mendengar nasihat khusus untuk mengolok-olok saja, Pak. Ya, inilah yang Allah katakan tadi. Saya heran melihat mereka, untuk apa mereka duduk-duduk, Pak? Untuk apa mereka duduk-duduk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar penjelasan Nabi Muhammad? Kalau setelah mendengar penjelasan itu mereka berbuat maksiat lagi, itu untuk apa itu? Ya, Pak. Ini namanya kalimat khabari namanya. Jadi bukan kalimat insya'i. Kalimat ini tidak membutuhkan kepada jawaban. Kalau di dalam terjemahan tadi kan seakan-akan butuh jawaban, Pak. Iya atau tidak? Tapi ini tidak. Ini namanya khabar, jumlahnya insya'iyah, tapi maknanya khabariyah, pemberitahuan saja. Artinya Allah ingin mengatakan, coba lihat itu, orang-orang musyrik, orang kafir, Yahudi dan Nasrani, dengan ilmunya mereka tahu kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad, tetapi mereka itu tidak mau mendengar dan mengamalkannya, tidak mau masuk Islam. Ya, itu maksudnya, Pak. Jadi tidak butuh kepada jawaban. Walaupun ini pertanyaannya famali, ya, famali. Kita melihat asbabun nuzul. Al-Quran itu ada yang ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turun, Pak. Kalau dalam hadis itu asbabul wurud namanya. Jadi ada ayat yang ada sebab turun, ada yang tidak ada sebab turun. Jadi kalau kita ingin mendalami lagi, ada kitabnya, ada kitabnya dalam bahasa Indonesia ada juga, Pak. Asbabun nuzul namanya, sebab turun Al-Quran. Salah satunya ayat ini. Ini ayat ini sebab turunnya orang-orang musyrik itu yatajamma'una wa yajtami'una, mereka semua berkumpul itu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendekati Rasulullah, mereka setelah itu apa? Mereka keluar dari jamaah itu. Apa katanya? Kalau orang mukmin itu masuk ke dalam surga, lebih-lebih kita lebih dahulu masuk daripada mereka. Mbak, ini kata mereka, kan mengolok-olok namanya. Artinya ketika Allah menjelaskan ulaika fi jannatim mukramun, ini 88 sifat ini, kalau dia mau salat, dia mau amanah, mau menjaga kemaluannya, dia yakin kepada hari akhirat, kemudian dia ditutup lagi ayat itu dengan dia menjaga waktu salatnya, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Ini diketahui oleh orang-orang musyrik, bukan tidak tahu. Bahkan mereka mengolok-olok dan mengatakan lagi, kalau orang mukmin masuk ke dalam surga, kami lebih pantas lagi, kami lebih berhak lagi, kami lebih dahulu lagi masuk ke dalam surga dibandingkan mereka. Ini kata mereka ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat jumlah ini, jumlahnya insya'iyah, kalimatannya, tetapi maknanya khabariyah, memberitahukan kita. Coba lihat orang kafir itu, coba lihat orang musyrik itu, coba lihat munafik itu. Ya, kalau munafik beda lagi, mereka beribadah. Ya, beribadah tapi tidak yakin. Mereka beribadah, mereka bersedekah tapi tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksud qibalaka. Ada juga yang mengartikan muhtiin itu apa? Jadi muhtiin itu mudiminal basar. Mudimin artinya dawamatul basar. Mata mereka tidak berkedip melihat Rasulullah SAW. Artinya kalau kita lihat begitu seriusnya mereka mengkaji, mendengar dan mendengar dakwah Rasulullah, mendengar Al-Quranul Karim, tapi nggak ada guna, hana guna. Jadi makanya kita jangan seperti mereka. Duduk kita baca Al-Quran,
Yakin ini, tapi yang behan dah pebut juga, masih dah pebut juga. Ya. Mereka mendengar Rasulullah SAW berdakwah, mereka dengar. Rasulullah menceritakan isi Al-Quran, mereka dengar. Bahkan sampai muhtiin. Ini makna muhtiin yang kedua. Kalau muhtiin yang pertama tadi al-isra'u, musri'in. Mereka tahu ada Rasulullah, mereka langsung datang ke Rasulullah. Satu lagi muhtiin, mereka menyimak dengan seksama ketika Rasulullah SAW mengatakan sesuatu. Ini sama seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran di salah satu sudut Ka'bah, ini mereka datang dan mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Jadi makanya begini, Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Abu Jahal orang pintar. Abu Lahab bukan orang bodoh. Mereka kecerdasan intelektualnya luar biasa. Cuma mereka tidak cerdas apa spiritual, tidak cerdas. Makanya dikatakan jahiliyah. Kecerdasan Walid Al-Mughirah juga luar biasa. Kecerdasan As bin Wa'il juga luar biasa. Kenapa? Otaknya begitu cerdas, Pak. Jadi makanya orang Arab itu, mereka tahu setiap rumah itu ada penyair-penyair. Dan mereka bisa tahu mana penyair-penyair yang hebat. Mereka tahu, Pak. Dengan apa? Setiap tahun mereka berkumpul di Suq Uqas, itu dekat Ka'bah, dekat Mekah itu, kota Mekah. Ada pasar namanya Suq Uqas. Jadi setiap tahun mereka mengadakan perlombaan syair, yang syairnya bagus sebagai penghormatan itu diletakkan di pintu Ka'bah. Bahkan ada 7. Ada yang mengatakan bukan 7, ada 10. Jadi al-ashru mu'allaqat, semua digantung. Setiap orang yang datang ke Ka'bah akan melihat ini syair bagus, syair bagus, syair bagus. Salah satunya Umru'ul Qais, ya, Umru'ul Qais, Hilizah. Mereka tahu ini bagus syairnya, bagus syairnya. Makanya mereka paham betul mana yang bagus, mana tidak bagus. Ketika mereka mendengar Al-Quran, ini lebih dahsyat dari syair lagi ini, Pak. Ya, ketika mereka mendengar Al-Quran. Makanya Allah mengatakan Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran bukan prosa. Al-Quran bukan cerita. Al-Quran bukan asatirul awalin, dongeng-dongeng, tidak, ya, Pak. Tetapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Baru mereka penasaran. Makanya saking penasarannya mereka mendekati Rasulullah. Tetapi apa? Karena hatinya saja. Bal rana ala qulubihim. Ya, nampak. Kita hati-hati, Pak. Rana itu di dalam tafsir Jalalain, rana itu soda'a. Sodaanya kamu keratan, ya, Pak. Menyohati kamu keratan, nasihat apapun tak masuk lagi, Pak. Menyohati kamu keratan, nyen ni apa namanya pesan-pesan Quran itu mau leh, Pak. Menyohati kamu keratan lebih parah lagi, itu hidayah tak bisa masuk lagi, Pak. Tak bisa masuk hidayah. Karena hati itu mahbatul hidayah. Tempat turunnya hidayah itu di hati, Pak. Turunnya rahmat itu di hati. Maka supaya rahmat itu turun, hidayah itu turun, bersihkan dulu hati, Pak. Supaya ada tempat untuk turunnya hidayah dan turunnya rahmat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana mau turun hidayah dan rahmat kalau di dalam hati mereka ada kedengkian, Pak? Kueh kegaup. Getanya menyokong kegaup, dengki sama orang lain. Ya, kenapa tak pernah hidayah itu, Pak? Karena tak ada tempat hidayah itu. Maka bersihkan dulu tempatnya ini supaya hidayah bisa masuk. Bersihkan dulu tempat itu supaya ilmu Allah itu bisa masuk. Supaya hikmah itu bisa masuk. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa man utiya apa namanya? Barang siapa yang diberikan hikmah faqad utiya khairan katsira." Seorang kalau sudah diberikan hikmah oleh Allah dalam hatinya, itu kebaikan yang luar biasa, itu kata Allah. Kebaikan yang luar biasa. Bagaimana mau dapat hikmah? Ya, hatinya mentang dengki, mentang ria, mentang temena agap dan lain sebagainya. Maka pilih lainnya apa namanya yang hati ini, keburukan ini baru akan dapat petunjuk, dapat rahmat, keberkahan dan hikmah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Hokanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini muhtiin halun ai mudimin nazar. Dia itu begitu perhatian ke Rasulullah SAW. Ketika baca Al-Quran mereka perhatian. Ketika Rasulullah berdakwah mereka perhatian. Ini cerita ketika apa namanya turun surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Waktu itu Rasulullah sedang mendakwahi itu pembesar-pembesar Quraisy, Pak. Tapi tidak ada pembesar Quraisy itu yang masuk Islam. Mereka mendengar Rasulullah, baik sekali mereka dengar. Tapi mereka membantah juga, ya, Pak. Membantah bukan di situ tapi di tempat lain. Maka Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya Muhammad, kenapa ketika datang ini
siapa namanya Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, engkau abaikan. Kamu kan tidak tahu itu mereka yang kamu ajak dakwah itu belum tentu mereka mau mendengarmu ya Muhammad. Pembesar-pembesar Quraisy itu. Anil yamini wa anis shimali izin. Ya. Coba dibaca lagi, Pak. Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Ya, ini sebuah kalimat majaz, perumpamaan, bukan kiri kanan saja, Pak, depan belakang. Ini menunjukkan ramai yang mendatangi Rasulullah. Seperti kelompok jin, kata Imam Al-Alusi di dalam tafsir beliau Ruhul Ma'ani, itu ada 7 marat. Ada 6 kali kelompok jin mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Ketika yang ke-6 kali itu ada jin 7.000 jin. Jadi yang mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu salah satu jin mengatakan apa? Ya Muhammad, gara-gara kamu mereka semua sudah berkumpul kemari. Begini saja Muhammad, kata salah satu jin, Pak. Melalui perantara Jibril ya. Karena Nabi Muhammad tidak berdialog dengan mereka langsung, tapi melalui Jibril. Kalau kamu mau berhenti berdakwah, maka akan aku jaga keamananmu, kata Rasulullah SAW. Akan aku berikan keamanan kepadamu, kehidupanmu aku jamin. Ketika itu Jibril memberitahukan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Saya tidak perlu kamu jaga, saya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak perlu keamananmu, saya perlu keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak perlu perhatian darimu. Saya mendakwahi ini karena disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lanjut. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa memudaratkanku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah kan semangat sekali berdakwah, semangat sekali beliau. Ya. Jadi makanya dalam dakwah itu beda teman agak, Mbak. Kalau nggak mau dengar ya sudah, kakek, beda ke yang kengken, Mbak. Beda ke yang kengken. Maka Rasulullah SAW diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, zarni wal mukadzibin wa man khalaqtu wahida. Kalau kamu sudah berdakwah mereka tidak mau dengar, ya kita ajak baik-baik. Be main judi dia begah Mbak. Pergi begah pulsan rod. Nyampe begah tak aweh juga Mbak. Tak aweh juga ya Mbak. Kalau kita juga melayaninya tidak jauh beda kita dengan dia, Mbak. Karena jauh beda, Mbak. Mungkin gaknya mu SD dan teman, Mbak, atau mu sekolah dan Mbak. Ketika kita dakwahi itu dia melawan kita, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Muhammad, zarni wal mukadzibin." Itu urusan saya, tinggalkan untuk saya itu. Ya, wal mukadzibin. Mukadzibin apanya? Wal mukadzibina bil ba'fi. Kamu dakwahi tentang kematian, hari kebangkitan, mereka tidak percaya, itu kasih mereka untukku, kata Allah. Wa man khalaqtu wahida. Dan si Wahida itu kasih untuk saya. Siapa Wahida itu? Walid Al-Mughirah, Pak. Jadi Walid Al-Mughirah adalah salah satu orang terkaya juga pada masa itu. Yang dia tidak mau bersyukur kepada Allah, dia didakwahi oleh Rasulullah SAW, haitim dengar aja, Pak. Maka Allah mengatakan tinggalkan dia untukku. Makanya waktu itu Walid Al-Mughirah hartanya hilang. Kemudian penyakit anaknya meninggal dunia. Sehingga dia meninggal dalam keadaan mata kufran, mati dalam keadaan kafir. Mata fakran, mati dalam keadaan fakir, sudah fakir kufur lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Izin ini apa? Izin itu berkelompok-kelompok, ya, sama seperti kelompok jin yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka begitu juga, datangnya berkelompok-kelompok. Ini perumpamaan anil yamin wa shimal, itu artinya apa? Begitu banyak yang datang ke Rasulullah SAW mendengarkan dakwahnya, tapi kan tidak ada yang mau ikut, Pak. Tidak ada yang mau ikut. Makanya iblis dan setan, ketika nanti di hari kiamat nanti, apa kata iblis dan setan? Ketika nanti berdebat dengan pendatang, Pak. Ya, setan kah soluh, Pak. Berdebat dengan pendatang. Apa kata pendatang? Gara-gara kamu kami masuk ke neraka. Apa kata asoluh tadi, Pak? Iblis setan tadi. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya, caci maki diri kalian sendiri. Illa anda autukum fastajabtum li. Saya kan cuma mengajak saja, ada enggak saya paksa kalian? Enggak ada saya paksa kalian, kata iblis setan, Pak. Cuma kenapa kalian mau mendengar saya? Siapa yang salah? Sudah, ini satu. Ayat yang kedua, iblis dan setan mengatakan begini. Yang saya janjikan kepadamu di dunia dulu, itu tidak benar itu, kata iblis setan, Pak. Tidak benar itu. Tapi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang benar. Iblis saja mengakui, Pak. Masa kita protes lagi sama Allah di padang mahsyar? Ya protes sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah pernah tersenyum pada suatu hari dan ditanya sahabat,
Kenapa tersenyum ya Rasulullah? Wahai sahabatku, ada yang berani protes Allah di padang mahsyar. Protes Allah nih, Pak. Dia tidak mau terima catatan dia. Dia tidak mau terima dicatat oleh malaikat. Sehingga Allah mengatakan boleh kalau demikian, kata Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Saya nanti akan saya tanya kepada ini apa namanya dinding ini, Pak. Ya, semua akan menjadi saksi. Terima kasih.